Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NPM 221010 Hari ini akan mempresentasikan hukum tata negara mengenai otonomi daerah dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Baik, langsung saja saya jelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti adalah aturan. Berdasarkan etimologi, otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri. Sedangkan dalam makna luas memiliki arti berdaya. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hal ini didasari oleh pelaksanaannya sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Otonomi daerah berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sedangkan arti dari otonomi daerah sendiri adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan tersebut memiliki batas daerah tertentu. Daerah tersebut memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya. Selain itu, terdapat pula wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini juga didasari oleh aspirasi masyarakat di dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada salah satu hal yang menjadi aspek penting dari otonomi daerah. Hal tersebut adalah pemberdayaan masyarakat. Mengapa? Hal ini akan membuat mereka memiliki hak untuk berpartisipasi, seperti dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses penggerakan, dan proses pengawasan. Proses-proses tersebut akan terjadi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Hal tersebut digunakan dalam penggunaan sumber daya, pengelola serta memberi pelayanan yang prima kepada publik atau masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa tujuan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada
para masyarakat. Yang kedua, bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi. Kemudian yang ketiga, bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah. Yang kelima, bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD. Kita masuk ke prinsip otonomi daerah, yang mana adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dan mengatur pemerintahannya sendiri. Akan tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti ketika sebuah hal menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus mengikuti aturan dari undang-undang tersebut. Selanjutnya, prinsip kedua adalah prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut digunakan untuk menangani urusan-urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, serta kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata itu sudah ada dan memiliki potensi untuk terus bertumbuh. Selain itu, memiliki potensi untuk terus berkembang, serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Masuk ke prinsip yang ketiga adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Asas-asas tersebut antara lain, yang pertama, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan yang ketiga, tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah sebuah penyerahan wewenang yang mana penyerahan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengurus daerahnya tersebut secara mandiri. Hal ini berdasarkan dari asas otonom. Selanjutnya, terdapat asas dekonsentrasi, yang mana asas dekonsentrasi sendiri merupakan sebagian urusan dari pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat pada gubernur. Hal tersebut karena gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada instansi vertikal di sebuah wilayah tertentu, atau pada gubernur dan wali kota atau bupati sebagai penanggung jawab dari urusan pemerintahan umum. Kemudian yang ketiga, ada tugas pembantuan. Nah, tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota, yang mana untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah ini adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen kedua, terdiri dari pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR RI nomor 17 MPR 1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Ketetapan MPR RI nomor 5 MPR tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.